Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibda Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melakukan pengungkapan kasus tindak pidana fidusia atau penipuan atau penadahan kendaraan bermotor jaringan internasional. Seorang oknum ASN Kementerian di Palembang ditangkap polisi karena memiliki, menguasai, dan menyimpan sejumlah senjata api ilegal beserta ratusan amunisi berbagai kaliber dan magazinnya. Satlantas Polres Lok Sumawe menggelar kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor dinas untuk memastikan kelayakan dalam pelaksanaan tugas rutin jelang operasi Patuh Selawah 2024. Seorang oknum ASN Kementerian di Palembang berinisial MG, 44 tahun terpaksa berurusan dengan hukum usai ditangkap polisi karena memiliki, menguasai, dan menyimpan sejumlah senjata api ilegal beserta ratusan amunisi berbagai kaliber dan magazinnya. Direktur Kriminal Umum Polda Sumsel, Kombes Pol M. Anwar Reksowijoyo mengatakan penangkapan oknum ASN ini berawal dari informasi masyarakat. Tim dipimpin Kanit 3 Subdit 3 Jatanras kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan di kediaman tersangka. Saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, tim berhasil menemukan 2 senjata api laras panjang dan 2 laras pendek jenis Glock kaliber 32 warna hitam dan pistol warna silver chrome bergagang kayu warna coklat berikut 5 buah magazin. Selain itu, tim juga berhasil mengamankan 327 amunisi berbagai kaliber dan merek termasuk jenis peluru tajam, tas senjata, serta sejumlah barang bukti lainnya. Tim kemudian mengamankan MG guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Kami dari Subdit 3 Jatanras melaksanakan penegakan hukum atau upaya paksa dan diketemukan 4 pucuk senjata api pabrikan. Ya, saya tekankan senjata api pabrikan, bukan senjata api rakitan. Nah, yang bersangkutan setelah kita dalami memang mengkoleksi senjata tersebut, ya, tapi tidak memiliki izin kepemilikan terhadap senjata api tersebut, sehingga yang bersangkutan kita kenakan yang Undang-Undang Darurat Pasal 1 ayat 1 yang ancaman hukumannya 20 tahun. Barreskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana fidusia kendaraan bermotor jaringan internasional. Tindak pidana fidusia kendaraan bermotor ini dilakukan di 6 lokasi di Pulau Jawa dan melibatkan 7 orang tersangka. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Kamis 18 Juli 2024 melakukan pengungkapan kasus tindak pidana fidusia, penipuan atau penadahan kendaraan bermotor jaringan internasional. Pengungkapan oleh kepolisian ini juga dilakukan bersama Kantor Pelayanan Utama, Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Pengungkapan ini dilakukan di 6 TKP di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, yaitu TKP Kelapa Gading, Tanjung Priok, Padalarang, Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Ciamplas. Selain itu, pengungkapan dilakukan juga di sejumlah TKP yang menjadi negara tujuan ekspor, yaitu Vietnam, Rusia, Hong Kong, Taiwan, dan Nigeria. Pengungkapan tindak pidana fidusia dan penipuan ataupun penggelapan ini
ditemukan di 6 TKP, yaitu di Provinsi Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, di mana 5 negara ekspor yaitu Vietnam, Rusia, Hong Kong, Taiwan, dan Nigeria dengan rincian sebagai berikut. 1. Di TKP Kelapa Gading kita mengamankan 53 unit, kemudian Protolan 14 unit. Di TKP Pelabuhan Tanjung Priok kita mengamankan 210 unit. Di TKP Padalarang, Jawa Barat kita amankan sepeda motor 24 unit. Di TKP Kabupaten Bandung, Jawa Barat kita temukan 95 unit, pretelan 180 unit, dan mobil 1 unit. Kemudian TKP Cimahi, Jawa Barat 50 unit, dan TKP Ciamplas, Jawa Barat 48 unit. Dalam pengungkapan ini, Polri berhasil mengamankan 675 unit kendaraan roda 2. Tidak hanya itu, Polri juga menemukan 20.000 dokumen transaksi yang telah dilakukan sepanjang Februari 2021 hingga Januari 2024. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana fidusia berskala internasional yang mengakibatkan total kerugian 876 miliar rupiah. Nilai kerugian tersebut terbagi dua, yaitu kerugian para korban senilai 826 miliar rupiah serta kerugian negara sebesar 49,5 miliar rupiah. Kerugian tersebut ditemukan dari total kerugian leasing sebesar 40 juta rupiah per sepeda motor terhadap lebih dari 20.000 kendaraan. Sedangkan kerugian negara diakumulasikan dari pajak sepeda motor senilai 800.000 rupiah terhadap lebih dari 20.000 kendaraan. Kerugian dari para korban inilah yang kemudian terkonversi menjadi keuntungan bagi para pelaku tindak pidana fidusia setelah biaya pengadaan. Dalam hal ini, dampak kerugian ekonomi kasus ini berjumlah sekitar 876 miliar 238 juta 400.000 rupiah, di mana ini terakumulasi dari harga per sepeda motor kita ambil rata-rata dengan total leasing sekitar 40 juta kali 20.666 unit, sehingga menjadi angka yang tadi kita temukan. Di samping itu, kita melakukan akumulasi potensi kerugian negara nilai pajak per sepeda motor, yaitu kita ambil rata-rata 800.000 kali 266, yaitu sekitar 49.598.400.000. Kami ulangi, 49.598 juta. Satreskrim Polres Bangkalan berhasil menangkap 2 tersangka usai melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap ojek online sekaligus penggelapan 1 unit mobil. AJ, 42 tahun, dan FA, 40 tahun, warga asal Kabupaten Sampang harus berakhir di tangan Satuan Reserse Kriminal Polres Bangkalan. Keduanya ditangkap setelah terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang ojek online sekaligus penggelapan 1 unit mobil milik seorang supir taksi online. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya mengatakan pelaku mengelabui korban dengan modus memesan via aplikasi ojek online dan berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor. Korban kedua yakni HW yang juga berprofesi sebagai driver taksi online juga dikelabui dengan modus yang sama. 1 unit mobil yang dibawa kabur pelaku berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Bangkalan di Probolinggo saat hendak dijual. Kemudian berdasarkan penyelidikan CCTV, tersangka berhasil diamankan. Saat ini kedua tersangka telah ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan pengakuan tersangka, keduanya melakukan pencurian motor dan mobil untuk membeli sabu dan judi.
Polres Pamekasan mengamankan pelaku pembunuhan di Desa Ragang, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Kapolsek Telanakan AKP J. Tirto Atmojoyo membenarkan adanya kejadian tersebut dan menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi di depan rumah korban. Korban diketahui bernama Rahem, warga Desa Ragang, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Sementara pelaku bernama Alim, warga Dusun Nangger, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Motif pembunuhan diduga terkait kasus asmara dan terjadi cekcok mulut kemudian antara korban dengan pelaku. Usai menerima laporan, Kapolres beserta anggota Polsek Telanakan segera mendatangi TKP, melakukan PTKP dan pengumpulan barang bukti dan keterangan saksi serta mengamankan pelaku. Sementara korban dibawa ke RSUD untuk dimintakan visum. Jadi pelaku itu kita amankan di rumah seorang tokoh masyarakat, yaitu tokoh di Desa Telanakan, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Oke, barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan 1 buah senjata tajam berupa celurit. Terus ancaman hukuman? Untuk pasal yang kita sangkakan, pasal 340, subsidiar 338, ancaman hukuman untuk 340 seumur hidup dan 338 maksimal 20 tahun. Satlantas Polres Lok Sumawe menggelar kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor dinas untuk memastikan kelayakan dalam pelaksanaan tugas rutin jelang operasi Patuh Selawah 2024. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.